Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rizka Riana. Saya mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar Angkatan 2018. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi psikologi klinis terkait perkembangan psikologi klinis terdahulu hingga sekarang. Pada pembahasan kita kali ini, yaitu perkembangan psikologi klinis di masa terdahulu hingga sekarang, ada 4 sub-materi yang akan kita bahas, yaitu akar psikologi klinis ketika mulai berkembang, pendekatan-pendekatan utama yang juga ikut berkembang, serta pro kontra dalam mengambil pendekatan yang spesifik. Pada submateri kita yang pertama, yaitu akar psikologi klinis, ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tradisi empiris, yaitu bagaimana kemudian penggunaan metode-metode penelitian ilmiah dalam bidang psikologi. Selanjutnya yang kedua yaitu tradisi psikometrik, yaitu bagaimana kemudian pengukuran perbedaan individu dilakukan dalam bidang psikologi. Dan yang ketiga yaitu tradisi klinis, yaitu bagaimana klasifikasi dan perawatan gangguan perilaku dilakukan khususnya dalam bidang psikologi klinis. Yang pertama, tradisi empiris. Jadi, tradisi empiris ini merupakan penggunaan metode ilmiah yang digunakan di dalam ilmu psikologi. Nah, ketika kita melihat tabel yang ada di layar teman-teman, ada kemudian tokoh-tokoh penting yang ikut berperan serta memberikan kontribusi dalam penggunaan metode ilmiah khususnya di bidang psikologi. Yang pertama, ada Johannes Muller dan Hermann Helmholtz yang mengidentifikasi dan menjelajahi jalur saraf untuk penglihatan dan pendengaran. Nah, penemuan yang membahas pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya energi fisik menjadi pengalaman mental. Selain itu, ada Ernest Weber dan Gustav Fechner yang menunjukkan bahwa pengalaman persepsi orang berubah dalam cara yang dapat diprediksi secara matematis ketika rangsangan juga ikut berubah. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa pikiran dan tubuh secara fundamental sangat-sangat memiliki hubungan yang terkait. Nah, selanjutnya ada Wilhelm Wundt. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Wilhelm Wundt merupakan bapak pendiri psikologi. Jadi, pada tahun 1879, tahun ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium pertama yang ditujukan untuk mempelajari proses mental di Leipzig, Jerman. Karena Wundt yakin bahwa psikologi merupakan ilmu yang sama seperti biologi, fisika, dan ilmu pengetahuan lain. Ia mencari bahwa sebenarnya ilmu psikologi merupakan pengetahuan yang bisa diterapkan melalui metode penelitian yang juga empiris. Selanjutnya, pada tahun 1896 hingga tahun 1900-an, tokoh yang paling berperan dalam munculnya atau hadirnya disiplin ilmu psikologi klinis yaitu Bapak Ligner Widmer. Nah, Ligner Widmer ini merupakan mahasiswa Wundt yang mendirikan klinik psikologi pertama dan jurnal pertama yang didedikasikan untuk klinik psikologi. Nah, Ligner Widmer mendirikan psikologi klinis di Amerika Serikat pada tahun 1896 hingga tahun 1900-an. Namun, seperti sejarah yang kita ketahui bersama bahwa penerimaan awal untuk usaha baru dari Ligner Widmer memperkenalkan psikologi klinis kepada khalayak umum nyatanya tidak begitu antusias disambut oleh masyarakat. Meskipun demikian, psikologi klinis akhirnya dapat berkembang hingga sekarang ini. Nah, selanjutnya yaitu tradisi psikometri. Tradisi psikometri merupakan sumber kedua dari mana psikologi klinis dikembangkan, yaitu suatu tindakan atau praktik mengukur kemampuan fisik dan mental seseorang. Melihat tabel yang tertera di layar teman-teman,
ada tokoh-tokoh penting yang juga ikut berperan dan memberikan kontribusi dalam tradisi psikometrik ini. Yang pertama yaitu ada Bessel dan Gall. Nah, kontribusi yang diberikan oleh Bessel dan Gall yaitu mereka memberikan kontribusi berupa catatan perbedaan individu dalam rekaman pengamatan yang diukur dari segi fisik dan fisiologisnya. Hal tersebut mereka lakukan pada akhir 1700-an. Kemudian yang kedua ada Galton. Nah, Galton adapun kontribusi yang diberikan dalam tradisi psikometrik ini yaitu Galton meneliti bagaimana kemudian reaksi untuk bisa menilai kepribadian dan fungsi mental pada seseorang. Penelitiannya itu dia lakukan pada tahun 1800-an. Kemudian yang ketiga yaitu Binet. Nah, Binet kontribusi yang dia berikan ialah mengembangkan serangkaian tes untuk menilai proses mental pada anak-anak serta melakukan tes ke sejumlah besar untuk mengembangkan norma pada tahun 1996. Selanjutnya ada Goddard, Thierman, dan Kettle. Nah, kontribusi yang mereka berikan pada tahun 1900-an yaitu mereka membantu mempopulerkan tes Binet di Amerika Serikat. Mereka juga mendirikan laboratorium psikologi di Amerika Serikat yang menekankan pada pengukuran. Selanjutnya yaitu tradisi klinis. Nah, tradisi klinis seperti yang kita ketahui bahwa tradisi klinis merupakan metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan perilaku-perilaku abnormal di bidang psikologi klinis. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada tabel yang tertera bahwa ada kemudian tokoh-tokoh penting yang juga ikut berperan dan memberikan kontribusi dalam tradisi klinis. Yang pertama ada Kraepelin, Charcot, dan Janet. Nah, kontribusi yang mereka berikan pada tahun 1890-an yaitu mereka mengklasifikasikan atau menemukan gangguan psikologis yang sifatnya rahasia, mempelajari dan merawat pasien dengan gejala neurologis atipikal atau disosiasi, menggunakan studi kasus patologi untuk mengungkapkan prinsip umum tentang cara kerja pikiran yang sehat dan tidak sehat. Selanjutnya, tokoh kedua yaitu James. Nah, James memberikan kontribusi berupa partisipasinya dalam tradisi empiris dan klinis dengan memperkenalkan psikologi dan psikiatri Eropa ke audiens atau ke khalayak umum Amerika Serikat. James juga menulis The Principle of Psychology yang sebagian orang masih dianggap sebagai buku psikologi yang paling berpengaruh yang pernah ditulis. Nah, selanjutnya yaitu ada Freud. Nah, Freud ini memberikan kontribusi sekitar tahun 1895 hingga tahun 1935. Pandangan psikoanalitik yang diberikan oleh Freud tentang kepribadian dan psikoterapi dalam banyak tulisan. Nah, pendekatannya juga ini mendominasi psikiatri dan psikologi klinis di Amerika Serikat selama paruh pertama abad ke-20. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan psikologi klinis ketika mulai berkembang. Yang pertama yaitu ketika psikologi klinis mulai berkembang, tes psikologi ternyata juga ikut meluas, artinya sudah banyak dikenal oleh masyarakat pada saat itu. Nah, mengapa demikian? Karena penekanannya pada pengukuran yang hati-hati dan administrasinya yang terstandar, serta pengujian psikologis dihormati oleh banyak psikolog empiris pada awal berdirinya. Nah, dibandingkan dengan psikoterapi, pengujian yang dianggap sebagai aplikasi psikologi yang lebih rumit ketika psikolog dipekerjakan di rumah sakit jiwa, klinik, dan pengaturan khusus untuk menangani orang yang mengalami gangguan mental. Kontribusi pengujian mereka diterima oleh rekan kerja medis. Nah, yang kedua yaitu ternyata dokter juga ingin mengambil peran sebagai psikoterapis.
di bidang psikologi klinis, ternyata penambahan psikoterapi pada peran penilaian ternyata memiliki warna baru di bidang psikologi itu sendiri. Nah, hingga banyak orang-orang yang ikut mengambil peran sebagai seorang psikoterapi. Tetapi hal tersebut bukan tanpa tantangan, karena psikologi dimulai sebagai disiplin akademik berbasis laboratorium. Relatif sedikit psikolog awal yang berusaha melakukan psikoterapi dengan orang dewasa dan orang lain. Selanjutnya yaitu ketika psikologi klinis sudah mulai berkembang, pembentukan profesional organisasi juga sudah ikut dibentuk. Nah, mereka atau para psikolog atau orang-orang yang berkecimpung di bidang psikologi serta mendukung pendekatan psikologi atau penerapan dari ilmu psikologi, terutama seperti para praktisi tes mental dan psikoterapi, memutuskan untuk membentuk organisasi yang akan lebih responsif terhadap keprihatinan mereka. Organisasi inilah yang disebut dengan American Association of Clinical Psychology atau AACP. Didirikan pada tahun 1917 oleh Letta Hollingworth, anggota Fakultas Psikologi Universitas Columbia. Nah, selanjutnya kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu pengembangan pendekatan utama. Jadi, di dalam perkembangan bidang ilmu psikologi klinis, ada kemudian pendekatan-pendekatan yang juga ikut berkembang, diantaranya yaitu yang pertama pendekatan psikodinamik, yang kedua pendekatan humanistik, yang ketiga pendekatan behavioral, yang keempat pendekatan kognitif, dan yang kelima pendekatan behavioral kognitif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pendekatan psikodinamik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori psikodinamik yang dikemukakan oleh Freud didirikan atas gagasan bahwa perilaku manusia berasal dari pergulatan terus-menerus antara keinginan individu untuk memuaskan insting seksual dan insting agresif bawaan dan kebutuhan untuk menghormati aturan dan realitas yang dipaksakan oleh dunia luar. Bagi Freud, pikiran manusia adalah arena di mana apa yang orang itu ingin lakukan atau biasa kita sebut sebagai naluri harus direkonsiliasi dengan persyaratan mengendalikan apa yang dapat atau harus dilakukan, atau sering kita sebut sebagai alasan atau norma sosial atau moralitas yang berlaku di tatanan masyarakat. Nah, konflik ini sering mengarah pada kecemasan terhadap orang yang mencoba untuk membangun pertahanan dalam dirinya. Adapun konsep dasar dari psikoanalisis, yang pertama, perilaku manusia ditentukan oleh impuls, keinginan, motif, dan konflik yang seringkali tidak disadari. Yang kedua, masalah psikologis biasanya terjadi karena klien gagal mempertahankan dan secara tidak sadar memutar ulang konflik internal atau intrapsikis yang pada awalnya dialami dalam hubungan masa kanak-kanak dengan keluarga, teman sebaya, dan figur otoritas. Yang ketiga, penilaian klinis, pengobatan, dan penelitian harus menekankan aspek aktivitas intrapsikis yang harus diungkap jika perilaku dipahami dan masalah perilaku juga harus diatasi. Kemudian yang keempat, tujuan psikoterapi adalah untuk membantu klien mengenali dan mengubah cara mereka mengulangi masa lalu secara tidak tepat. Selanjutnya, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan humanistik. Nah, pendekatan humanistik ini dikembangkan
untuk psikoterapi sebagai alternatif dari pendekatan psikodinamik yang mendominasi teori kepribadian dan praktik klinis selama awal abad ke-20. Pendekatan humanistik memandang orang sebagai makhluk yang kreatif dan bertumbuh, yang jika semuanya berjalan dengan baik secara sadar, membimbing perilaku mereka sendiri menuju realisasi potensi penuh mereka sebagai individu yang unik. Adapun konsep dasar dari pendekatan humanistik yang pertama yaitu psikologi humanistik, memandang sifat manusia pada dasarnya positif dan percaya bahwa kehidupan klien mereka hanya dapat dipahami jika dilihat dari sudut pandang klien itu sendiri. Kemudian yang kedua, psikologi humanistik percaya masalah berkembang ketika seseorang berusaha menghindari mengalami emosi yang membingungkan atau menyakitkan. Nah, penghindaran semacam itu menyebabkan orang menjadi terasingkan dan tidak menerima dirinya yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga yaitu terapis memperlakukan klien sebagai individu yang bertanggung jawab dalam pengalaman mereka sendiri dan akhirnya harus menjadi orang yang membuat keputusan tentang kehidupan mereka sendiri. Kemudian yang keempat yaitu terapi humanistik memandang hubungan terapeutik sebagai kendaraan utama di mana terapi mencapai manfaatnya, berfokus pada pengalaman langsung dari waktu ke waktu dalam suasana kejujuran dan penerimaan adalah sesuatu yang bisa membantu klien memandang diri mereka menjadi lebih positif. Selanjutnya yaitu pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral atau pendekatan perilaku untuk psikoterapi tumbuh lebih dari tradisi empiris dalam psikologi daripada tradisi klinis atau psikometrik. Orientasi ini membuat psikolog perilaku cenderung melihat penyebab dan pengobatan gangguan agak berbeda dari yang dilakukan oleh psikodinamik atau terapi humanistik. Secara umum, behavioris lebih cenderung fokus pada spesifik perilaku yang dipelajari dan kondisi lingkungan yang terkait dengan perilaku tersebut. Mereka juga cenderung mencari bukti hasil pengobatan yang dapat diukur secara objektif. Adapun konsep dasar dari pendekatan behavioral yang pertama yaitu psikolog perilaku memandang perilaku manusia sebagai sesuatu yang dipelajari melalui pengkondisian dan pengamatan. Yang kedua, masalah psikologis dianggap dipelajari dan spesifik untuk situasi atau kelas situasi. Terapi perilaku berfokus pada perubahan variabel yang mempertahankan respons maladaptif yang dipelajari dalam suatu situasi. Selanjutnya, terapi perilaku berasal dari penelitian dan stres empiris, di mana pengumpulan datanya dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengobatan atau terapi yang diberikan. Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan kognitif. Nah, peneliti dan terapis yang berorientasi pada kognitif memandang bahwa kognisi, terutama pemikiran tentang diri, sebagai hal yang sangat penting dalam perkembangan gangguan psikologis seseorang. Karena pikiran-pikiran ini biasanya terhubung dengan emosi. Mereka memengaruhi perasaan orang tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain. Terapis kognitif berupaya memodifikasi perilaku maladaptif dengan mempengaruhi kognisi klien, yaitu keyakinan klien, skema, pernyataan diri, asumsi, harapan, dan strategi penyelesaian masalah yang akan dialami atau dilakukan oleh klien. Adapun konsep dasar dari pendekatan kognitif, yang pertama, perilaku berkembang tidak hanya dari hubungan yang dipelajari antara rangsangan dan respon, tetapi juga dari bagaimana individu menafsirkan atau memikirkan
peristiwa yang dialaminya. Yang kedua, individu mengembangkan cara bagaimana mereka memahami peristiwa yang mempengaruhi mereka, dan penjelasan tersebut mempengaruhi perasaan dan perilaku mereka. Yang ketiga, masalah psikologis dapat berkembang ketika kepercayaan orang atau asumsi, penjelasan, atribusi berkontribusi pada hal-hal yang paling mereka takuti. Misalnya, ketika keyakinan orang yang depresi bahwa dia tidak disukai menyebabkannya menjadi tidak komunikatif, yang pada kenyataannya menyebabkan orang lain melihatnya sebagai seseorang yang tidak bisa didekati. Yang terakhir, terapis melibatkan klien dalam pemeriksaan rasional keyakinan mereka, mendorong mereka untuk menguji hipotesis mereka, mengeksplorasi keyakinan alternatif, dan berlatih menerapkan keyakinan alternatif. Selanjutnya yaitu pendekatan behavioral kognitif. Nah, pada pendekatan ini, terapis berorientasi pada perilaku, mengakui pentingnya kognisi dalam berbagai gangguan. Begitupun dengan terapis yang berorientasi pada kognitif juga mengakui pentingnya menerjemahkan perubahan kognitif menjadi perubahan perilaku. Hasilnya adalah bahwa dua bentuk terapi yang awalnya berbeda sekarang bisa diajarkan dan dipraktikkan secara bersama-sama sebagai terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi perilaku kognitif mengacu pada teknik terapi dan pendekatan yang dikembangkan sebagai perilaku atau kognitif. Sekarang juga sudah mencakup perbaikan dan integrasi yang dikembangkan menggunakan prinsip perilaku dan kognitif. Selanjutnya yaitu pendekatan terapi kelompok, keluarga, perkawinan, pasangan, dan sistem yang terkait. Sejumlah alternatif seperti pendekatan psikodinamik, humanistik, kognitif sudah dikembangkan selama paruh kedua abad ke-20. Banyak dari alternatif tersebut berbagi pandangan bahwa perilaku orang berkembang di dalam lingkungan mereka, yaitu lingkungan di mana mereka hidup. Nah, pendekatan ini disebut dengan pendekatan kelompok atau sistem. Cukup beragam dalam hal dasar dan metode teoritisnya, tetapi semuanya menekankan intervensi yang diarahkan pada kelompok atau pasangan atau orang-orang yang berinteraksi dengan orang lain daripada hanya pada satu individu saja. Adapun konsep dasar dari pendekatan ini yaitu yang pertama, perilaku manusia berkembang dan dipertahankan oleh konteks sosial. Yang kedua, sistem peran, kepercayaan, perilaku, dan mekanisme umpan balik yang saling terkait dapat berfungsi dengan baik atau sebaliknya. Yang ketiga, terapis kelompok, keluarga, dan perkawinan fokus pada dan berusaha untuk mempengaruhi pola interaksi dan pertukaran tertentu yang memiliki signifikansi bagi individu dalam sistem terkait. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke submateri yang keempat, yaitu pro dan kontra mengambil pendekatan tertentu. Nah, dari beberapa pendekatan yang sudah kita paparkan tadi, teman-teman pasti bertanya, sebenarnya pendekatan mana yang bisa kita jadikan sebagai pendekatan yang akan memberikan hasil yang lebih efektif dalam menangani suatu masalah? Nah, sebenarnya pendekatan teoritis yang tunggal untuk psikologi klinis memang dapat membantu mengatur sejumlah besar informasi yang membingungkan tentang perilaku manusia. Namun, dengan mengadopsi pendekatan tunggal dapat menghasilkan dan menghambat perkembangan disiplin ilmu, terutama jika terapisnya atau dokternya kaku atau dogmatis dalam memperjuangkan satu pendekatan mereka. Untuk mengurangi sebagian besar masalah yang terkait dengan pengambilan pendekatan khusus,
dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu menghindari komitmen yang terlalu bersemangat untuk menumbuhkan kekakuan konseptual, ketidakfleksibelan perilaku, dan kesempitan semantik. Yang kedua, mengevaluasi pendekatan yang sesuai dengan metode ilmiah yang ketat, serta merevisi pendekatan ketika data diperlukan atau data menuntutnya. Kemudian yang ketiga, memahami dan menghargai sudut pandang pendekatan yang lain. Baik, itulah tadi materi seputar perkembangan psikologi klinis. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.